nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita patut bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh ada hingga saat ini, kita dapat ibadah bersama-sama. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai damai sejahtera Tuhan beserta kita. Damai sejahtera Tuhan beserta kita. Mari kita membuka pembacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23 saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat dari pembacaan ini, secara khusus di ayat 19, menggambarkan bagaimana keadaan pada saat itu Bapak Ibu. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan ketika ia melihat sang gurunya disiksa, sang gurunya dihukum dan mati di atas kayu salib. Apa yang dia percayai adalah seorang rabi besar, seorang yang mengadakan mujizat yang sangat luar biasa, tetapi disiksa hingga dibunuh di atas kayu salib. Dan mereka pun mengalami ketakutan. Mereka sebagai manusia biasa, sama seperti kita, mereka mengalami ketakutan Bapak Ibu. Dan ketakutan itu yang membawa mereka untuk mereka tidak mau keluar. Mereka tidak mau keluar dan mereka berinisiatif untuk berkumpul di suatu tempat untuk mengunci ruangan tersebut Bapak Ibu. Karena mereka mengalami ketakutan. Ketika mereka mengalami ketakutan dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan Tuhan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Bahkan kata damai sejahtera bagi kamu, Tuhan Yesus sampai mengatakannya 2 kali Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat menekankan kepada jemaat, kepada kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa ada damai sejahtera Tuhan bagi mereka. Ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Dan menjadi perenungan kita pada saat ini yaitu damai sejahtera Tuhan beserta kita. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada. Kita melihat berita-berita yang ada, peningkatan penyebaran virus COVID-19 terus menambah. Semakin banyak orang yang mengalami ketakutan, semakin banyak orang yang mengalami kegelisahan. Dan kita tidak pungkiri juga ada banyak orang-orang yang saat ini mengalami kesedihan. Bagaimana orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita karena pandemi ini. Orang-orang yang sangat kita kasihi. Begitu kita berat untuk kita hadapi. Mungkin kita banyak bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini harus terjadi? Tetapi perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan berkata kepada setiap kita, damai sejahtera bagi kita, damai sejahtera bagi kamu, bagi setiap kita Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menyediakan damai sejahtera
bagi setiap kita. Harapan kiranya melalui perenungan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kita, boleh membawa kita semakin memandang kepada Tuhan, dan kita melihat rencana Tuhan yang terbaik, dan membawa kita untuk semakin terus bersukacita di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, perenungan kita yaitu damai sejahtera beserta kita. Ada dua bagian pada ayat ini. Yang pertama yaitu mengapa kita memperoleh damai sejahtera, dan yang kedua, apa damai sejahtera Tuhan itu? Apa yang Tuhan maksud dengan damai sejahtera? Mari kita akan memasuki pada pembahasan kita yang pertama, mengapa kita memperoleh damai sejahtera? Tuhan sudah menjanjikan bahwa damai sejahtera Tuhan disediakan bagi setiap kita. Mengapa Tuhan memberikan kepada setiap kita, anak-anaknya, damai sejahtera? Yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita memperoleh damai sejahtera? Kita melihat di ayat 19c, dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama yaitu, mengapa kita memperoleh damai sejahtera? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap anak yang mengikut Tuhan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh terlepas dari masalah. Justru kita tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, identitas kita sudah berbeda dengan dunia ini. Kita harus memperlengkapi dengan persenjataan rohani. Oleh karena itu pasti ada permasalahan, ada lika-liku kehidupan. Tetapi satu janji Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita tahu hadir di tengah-tengah dalam arti bukan terlihat secara fisik seperti itu. Kalau kita melihat murid-murid diberi karunia untuk melihat secara langsung Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa itu hanya saat tertentu, dan banyak momen-momen lain murid-murid Tuhan harus dengan iman mereka melayani Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Roh, Dia adalah Maha Kudus, Maha Besar, dan Dia adalah Maha Hadir Bapak Ibu. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia melampaui CCTV yang ada Bapak Ibu. Kalau kita melihat CCTV itu kan hanya melihat mata memandang seperti itu. Di mana titik yang menjadi sorotan CCTV tersebut. Ya kita tahu ada CCTV yang seperti bisa sampai 360 derajat seperti itu. Jadi segala sisi dapat terlihat. Tetapi walaupun seperti itu, saya meyakini bahwa ada tetap bagian-bagian tertentu yang tidak dapat terjangkau oleh CCTV tersebut. Misalnya dihalangi oleh benda yang lebih besar di depannya dan lain-lain seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Roh yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Dan tidak ada satu titik pun di luar kendali Tuhan, di luar kehadiran Tuhan, di luar pengetahuan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang sulit, biarlah janji firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan setiap kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita sehingga kita memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita memperoleh damai sejahtera? Kita dapat melihat di ayat 20a dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus setelah berkata damai sejahtera bagi kamu, Tuhan Yesus membuktikan Bapak Ibu, bagaimana apa yang telah Ia lakukan bagi mereka dan bagi setiap kita. Ia menunjukkan bagaimana tangan yang telah lubang karena salib di atas kayu salib, karena mati di atas kayu salib, karena paku di atas salib. Dan Tuhan Yesus memperlihatkan lambungnya. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Di mana kita tahu di ayat-ayat sebelumnya, lambung Tuhan Yesus ditikam oleh para prajurit yang ada.
Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Ia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi setiap kita. Oleh karena itu, mengapa kita memperoleh damai sejahtera? Yang kedua, karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita, sehingga hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik di atas kayu salib. Dia telah mati mengorbankan hidup kita. Dan percayalah, apa yang telah Ia lakukan itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita, Bapak Ibu. Itu memberikan damai sejahtera melalui pengorbanannya di atas kayu salib, menebus hidup kita, melayakkan hidup kita menjadi ciptaan baru. Dan kita memperoleh damai sejahtera itu. Dan perenungan kita, pembahasan kita yang selanjutnya, ketika kita tadi sudah tahu mengapa kita memperoleh damai sejahtera. Dan yang kedua, pertanyaannya, apa itu damai sejahtera? Apa yang Tuhan maksud dengan kata damai sejahtera? Mari kita mau pelajari bersama-sama dari ayat-ayat pembahasan yang tadi kita sudah baca. Yang pertama, apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah memberikan sukacita. Memberikan sukacita. Mari kita dapat membuka di ayat 20b. Dikatakan, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Salah satu tanda ketika Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita, Bapak Ibu, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Ada sukacita yang Tuhan bagi kita. Bukan berarti kita menertawakan masalah yang kita hadapi. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi ada damai sejahtera, ada ketenangan yang Tuhan berikan. Dan sukacita itu yang Tuhan memberikan kepada hati kita, memenuhi hati kita. Karena kita tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik di atas kayu salib, menebus hidup kita. Ia memberikan sukacita bagi setiap kita, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam versi New International Version, dikatakan sukacita yaitu overjoy. Kita tahu kata joy itu adalah sukacita. Dan kata yang digunakan yaitu overjoy. Bagaimana sukacita yang melimpah, sukacita yang melimpah dari Tuhan. Karena kita tahu, Bapak Ibu, kita mendapatkan sukacita yang sejati di dunia ini hanya kita peroleh dari Tuhan. Dunia mungkin bisa memberikan sukacita bagi kita, tapi percayalah itu hanya sukacita yang sesaat. Itu hanyalah sementara. Dan sukacita yang dunia berikan akan dapat berujung kepada kekecewaan, Bapak Ibu. Tetapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberikan sukacita. Dan percayalah, sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang sejati. Dan sukacita yang Tuhan berikan tidak pernah akan mengecewakan hati kita. Mari Bapak Ibu, di tengah masalah yang kita hadapi, persoalan seberat apapun, saya bukan berkata sok-sok hebat, tetapi mari kita mau memandang bersama-sama kepada Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Allah yang telah mati di atas kayu salib, menebus hidup kita. Dan Ia memberikan sukacita bagi kita, Bapak Ibu. Dia memberikan sukacita bagi murid-muridnya. Padahal kita tahu, ketika Tuhan Yesus berkata damai sejahtera, apakah murid-muridnya terlepas dari masalah yang dihadapi? Tidak. Mereka tetap sama, mereka tetap di dalam rumah yang terkunci dan di tengah masyarakat yang banyak yang membenci mereka, seperti itu. Bukan berarti masalah itu hilang ketika Tuhan berkata damai sejahtera. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Tuhan berkata damai sejahtera, ada respon yang Tuhan berikan bagi kita dalam kita menyingkapinya, dalam kita melihat, ya ada rencana Tuhan yang terbaik. Ya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi hidupku.
Sekalipun berat, sekalipun persoalan yang kita hadapi berat, tapi Tuhan memberikan sukacita bagi setiap kita. Dan kalau kita melihat bersama-sama juga di ayat 21b, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu, Tuhan memberikan sukacita kepada muridnya Bapak Ibu, kepada para murid-muridnya. Tetapi tidak hanya demikian. Ada berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan lebih lagi ketika Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan tidak hanya memberikan sukacita bagi setiap kita, tapi yang kedua, ada berkat rohani yaitu Tuhan meneguhkan panggilan kita. Tuhan meneguhkan panggilan hidup kita. Dikatakan demikian, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan tahu bahwa hidup Tuhan Yesus ketika datang ke dunia mengemban misi Bapak Ibu, mengemban panggilan yang telah Allah Bapa rencanakan di dalam kehidupannya, dan yang berujung kepada kematian di atas kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia, dosa umat manusia. Itu adalah panggilan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan Yesus menegaskan, meneguhkan kembali kepada para murid-muridnya bahwa Tuhan mengutus mereka. Menarik ketika kita mencermati ayat-ayat ini, dikatakan sekarang aku mengutus kamu. Tetapi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya, sebenarnya Tuhan bukan baru mengutus saat itu Bapak Ibu, tetapi Tuhan sudah berulang kali mengutus para murid-muridnya. Ketika ada ayat-ayat mereka diutus dua-dua, mereka untuk keliling ke kota-kota dan ke desa-desa seperti itu. Tuhan bahkan sampai memberikan petunjuk-petunjuk yang detail seperti itu. Ketika di dalam pelayanan misi, ada panggilan yang Tuhan berikan, dan pada momen tersebut ketika kita lihat di Yohanes pasal 20, Tuhan meneguhkan panggilan mereka. Tuhan menguatkan iman mereka kembali untuk mereka berjalan di dalam koridor kebenaran Tuhan dan koridornya panggilan Tuhan. Dan Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini, saya mau menguatkan setiap kita bahwa percayalah, hidup kita memiliki panggilan di dalam Tuhan. Apapun itu panggilannya. Bukan berarti saya berkata bahwa setiap orang akan dipanggil menjadi pendeta, menjadi misionaris. Tidak Bapak Ibu. Di dalam Alkitab kita dapat melihat bagaimana panggilan setiap orang itu secara spesifik dan berbeda-beda. Kita dapat melihat Yusuf, Tuhan panggil sebagai pemimpin pemerintahan di Mesir. Dan kita melihat juga Daniel, Tuhan panggil, dipercayakan menjadi pemimpin dalam pemerintahan, dalam penguasaan bangsa Babel, bahkan sampai bangsa Persia, seperti itu. Panggilan-panggilan setiap orang itu secara spesifik. Kita melihat juga di dalam kitab Keluaran, ada orang-orang tertentu yang Tuhan percayakan beroleh panggilannya yang membuat bait Allah, membuat kemah suci seperti itu. Sebagai tukang kayu, ada orang-orang tertentu yang menjadi untuk menenun pakaian-pakaian dalam beribadahan seperti itu. Sepanggilan setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal panggilan kita? Dan apakah ketika kita tahu panggilan itu, apakah kita sudah benar-benar menjalani panggilan itu? Apakah kita sudah benar-benar, ya Tuhan, itu panggilan saya dan saya mau melakukannya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bagaimana tanda kita mengetahui itu panggilan Tuhan atau bukan? Terlihat dari fokusnya juga Bapak Ibu. Apakah itu hanya untuk kepentingan kita sendiri, kenikmatan kita sendiri, tapi atau hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Injil semakin tersebar luas, semakin banyak orang yang menjadi percaya, semakin banyak orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada bagi setiap kita. Itu adalah panggilan kita. Dan Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata damai sejahtera disediakan bagi kita, percayalah
Tuhan yang akan meneguhkan jalan hidup kita. Tuhan yang akan meneguhkan panggilan kita untuk kita terus berjalan di dalam Tuhan. Berjalan di dalam pimpinannya Tuhan. Kalau kita melihat bangsa Israel, mereka memperoleh anugerah Tuhan. Bagaimana ada tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Ketika tiang awan itu atau tiang api itu berhenti, mereka harus berhenti. Tetapi ketika tiang awan atau tiang api itu berjalan, mereka harus berjalan. Kemanapun arah yang akan mereka, yang tiang itu berjalan, mereka harus mengikuti. Mereka harus mengikuti. Karena ada pimpinan Tuhan, ada panggilan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Secara khusus untuk keluar dari tanah Kanaan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana Tuhan meneguhkan panggilan setiap hidup kita. Dan yang terakhir, apa damai sejahtera itu? Berkat-berkat rohani ketika Tuhan berkata damai sejahtera Tuhan sediakan. Yang ketiga, kita baca di ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang ketiga yaitu ketika Tuhan sudah meneguhkan panggilan kita. Dan yang ketiga, Tuhan yang memperlengkapi panggilan kita. Yang pertama, ketika permasalahan yang kita hadapi, Tuhan memberikan damai sejahtera dan kita memperoleh sukacita. Kita memperoleh ketenangan di hati, di dalam Tuhan. Kita memperoleh sukacita, damai sejahtera di hati kita. Walaupun dengan permasalahan yang terjadi. Dan selanjutnya ketika Tuhan berkata damai sejahtera, setelah kita memperoleh sukacita, damai sejahtera, Tuhan yang meneguhkan panggilan setiap kita Bapak Ibu. Tuhan yang meneguhkan panggilan kita untuk kita tetap kuat, untuk kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, melalui apapun profesi kita, pekerjaan kita, seperti itu. Dan yang ketiga, ketika kita Tuhan meneguhkan panggilan kita, Tuhan mengutus kita. Tuhan tidak hanya mengutus kemudian meninggalkan Bapak Ibu, dengan hanya mengutus kemudian mengabaikan, tidak mempedulikan. Tidak Bapak Ibu, kita patut bersyukur. Tuhan yang kita sembah ketika Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita, mati di atas kayu salib, memberikan sukacita, meneguhkan panggilan kita. Dia juga yang memperlengkapi kita. Dia yang memperlengkapi kita, memampukan kita untuk kita dapat mampu di dalam jalannya Tuhan. Untuk kita mampu, kita melawan arus dunia ini. Ada ilustrasi yang cukup populer juga, kita itu diibaratkan sebagai orang Kristen yang jangan seperti ikan yang mati Bapak Ibu. Ikan mati yang terikut hanya oleh arus dunia. Maaf, arus sungai. Arus sungai tersebut diibaratkan dengan arus dunia yang ada. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang punya panggilan bahwa kita ini melawan arus. Kita melawan arus dunia karena kita punya prinsip kebenaran yang berbeda. Landasan kebenaran kita adalah Alkitab, bukan cara pandang dunia, seperti itu. Jadi melawan arus itu ya tidak mudah. Itu ya sangat berat. Banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Alkitab mengatakan bahwa roh itu adalah penurut, tetapi daging ini lemah, seperti itu. Daging kita lemah, kita jatuh dalam dosa, kita manusia yang sangat terbatas. Tapi kita patut bersyukur, kita punya Allah yang sangat peduli kepada kita. Ketika Allah mengutus kita di dalam panggilannya, Allah juga yang memperlengkapi kita. Allah yang memampukan kita ketika kita untuk mampu kita berjalan di dalam panggilan. Apa bukti bahwa Tuhan memperlengkapi kita? Sekali lagi saya bacakan di ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga? Kita tahu di dalam ketritunggalannya ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di mana ketiganya esensinya sama dan memiliki perannya yang berbeda-beda. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu
yang termeterai di dalam hati kita, yang memampukan kita untuk kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah roh penolong, roh kebenaran yang menginsyafkan kita, menyadarkan ketika kita jatuh dalam dosa, mengingatkan kita dan memampukan untuk kita berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Tuhan telah memperlengkapi panggilan kita dengan Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Salah satu contoh yang Tuhan berikan ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, dikatakan kita dapat mengampuni orang lain. Di ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita tahu bahwa pengampunan dosa hanya melalui pengorbanan di atas kayu salib. Dan kita tahu juga bahwa kita juga harus saling mengampuni. Ketika Petrus pernah bertanya kepada Tuhan, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, berapa banyak kita harus mengampuni mereka? Tuhan mengatakan 77 kali 7 kali. Itu yang Tuhan berikan. Bagaimana dalam tanda lain mengibaratkan bahwa tidak ada batasannya, Bapak Ibu. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni dengan pengorbanan di atas kayu salib. Dengan sempurna pengorbanan Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Dan dengan kita menerima Roh Kudus, memampukan kita untuk kita dapat mengampuni orang lain. Walaupun orang-orang di sekitar kita ada yang pernah menjengkelkan hati kita, mungkin pernah mengecewakan hati kita, membawa kita benar-benar hidup kita mungkin menjadi susah. Kita kecewa kepada mereka, kita mungkin kepahitan kepada orang itu. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Kristus, pengikut Tuhan yang meneladani Tuhan Yesus, kita tidak boleh menanam akar pahit Bapak Ibu. Kita tidak boleh ada akar pahit, ada luka kepada orang lain. Karena kita sudah terlebih dahulu, kita yang pernah melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan tetap mengangkat kita, menopang kita. Dan bagian kita saat ini, kita melakukan bagian kita untuk kita mengampuni sesama kita. Kita rangkul mereka. Bahkan Tuhan pernah berkata, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya, saya yakin dan percaya, biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Bukan karena kita kuat dan hebat, bukan karena kita karena sungguh-sungguh kita rohani dalam Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi di tengah keterbatasan kita, Tuhan yang memampukan kita. Oleh anugerahnya Tuhan yang melengkapi panggilan kita. Biarlah perenungan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita Bapak Ibu. Bahwa damai sejahtera Tuhan beserta kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan yang telah mati di atas kayu salib sebagai bukti bahwa Tuhan benar-benar memberikan damai sejahteranya bagi kita. Bukan hanya sekedar janji ucap manis dalam mulut seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan telah memberikan secara nyata bahwa Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Dan apa itu damai sejahtera? Yang pertama yaitu sukacita. Dan yang kedua keteguhan dalam panggilan. Tuhan meneguhkan panggilan kita. Dan yang ketiga Tuhan yang memperlengkapi panggilan kita. Memampukan kita untuk kita bisa berjalan di dalam koridor kebenarannya Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita Bapak Ibu. Menumbuhkan kerohanian kita untuk kita semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.